Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk Keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 08 Jakarta Barat 12/2019. Terdakwa, nama lengkap Hanjoko alias Joko, tempat lahir Tangerang, umur 55 tahun, tanggal lahir 22 Juli 1964, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Samarasa 1C, RT 13 RW 5, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD kelas 3. Penahanan, terdakwa ditahan di rumah tahanan rutan masing-masing oleh 1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 16 Juli 2019. 2. Penyidik perpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019. 3. Penuntut umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019. 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019. 5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019. Dakwaan, primair, bahwa ia terdakwa Hanjoko alias Joko pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah kos Jalan Samarasa 1C, RT 13 RW 5, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman. Beratnya 5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Unyil, mengatakan kepada terdakwa, ada orang yang akan menelpon terdakwa untuk memberikan barang atau sabu. Diberitahukan juga bahwa sabu ditempel di tiang listrik di pinggir Kali Pesing, Jakarta Barat. Setelah terdakwa mendapat telepon, terdakwa kemudian berangkat menuju tempat yang telah diberitahukan tersebut. Sesampainya di sana, terdakwa temukan 1 bungkus rokok Jarum Super yang di dalamnya berisi sabu. Terdakwa kemudian mengambil lalu membawa sabu dan pulang ke rumah atau tempat kos. Setelah terdakwa tiba di rumah atau di tempat kosnya, terdakwa kemudian memecah sabu tersebut menjadi paketan-paketan kecil dan langsung melayani pesanan yang membeli. Ada yang datang ke tempat kos terdakwa, ada yang datang atau ada yang terdakwa antar ke alamat pesanan yang diberikan kepada terdakwa. Dan sabu telah laku terjual sebanyak 10 gram. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 ada beberapa petugas dari kepolisian mendatangi tempat kos terdakwa langsung mengamankan atau menangkap terdakwa di dalam rumah kos di Jalan Samarasa 1C RT 13 RW 15 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pada saat petugas kepolisian berpakaian preman mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa, ditemukan narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki disimpan oleh terdakwa di dalam almari pakaian terdakwa sebanyak 3 paket dengan berat total 6,15 gram bruto, bahwa 3 paket narkotika jenis sabu milik terdakwa yang dibeli dari orang bernama Unyil yang terdakwa kenal pada saat terdakwa di LP Parmisan Cilacap. Kemudian terdakwa dibawa petugas ke kantor narkotika Barreskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa terdakwa menjadi pengedar sejak bulan Maret tahun 2019 di daerah Angke, Jakarta Barat, dan terdakwa jual hanya dengan orang-orang yang terdakwa kenal saja. Bahwa terdakwa membeli sabu dari Unyil sebanyak 15 gram dengan harga Rp1.200.000, kemudian terdakwa pecahkan menjadi beberapa paket. 1 gram dijual dengan harga Rp1.300.000. Paket 0,25 gram dijual dengan harga Rp650.000. Paket 0,5 gram dijual dengan harga Rp350.000. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium nomor 4 BG 7/2019 Pusat Lab Narkotika
Rabu tanggal 3 Juli 2019 menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening kode berisikan kristal warna putih dengan berat neto 5,0688 gram. 2. Satu bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,4169 gram. 3. Satu bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,2329 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode nomor 1, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode nomor 2, dan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 nomor 3 tersebut di atas adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisa berupa satu bungkus plastik bening kode 1 berisikan metafetamina dengan neto 5,0181 gram. 2. Satu bungkus plastik bening kode 2 berisikan metamfetamina dengan berat neto 0,3714 gram. Satu bungkus plastik bening kode 3 berisikan metamfetamina dengan berat neto 0,2117 gram. Bahwa terdakwa Handjoko alias Joko melakukan tindakan pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Perbuatan terdakwa Handjoko alias Joko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Subsidiar bahwa ia terdakwa Handjoko alias Joko pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah kos Jalan Samarasa 1 RT 13 RW 5 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya secara tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, berat melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Unyil mengatakan kepada terdakwa, "Sebentar, ada orang yang akan menelpon terdakwa untuk memberikan barang atau sabu." Diberitahukan juga bahwa sabu ditempel di bawah tiang listrik di pinggir Kali Pesing, Jakarta Barat. Setelah terdakwa mendapat telepon, terdakwa kemudian berangkat menuju tempat yang telah diberitahukan tersebut. Sesampainya di sana, terdakwa temukan satu bungkus rokok jarum super yang di dalamnya berisi sabu. Terdakwa kemudian mengambil, lalu membawa sabu dan pulang ke rumah atau tempat kos. Setelah terdakwa tiba di rumah atau tempat kosnya, terdakwa kemudian memecah sabu tersebut menjadi paketan-paketan kecil dan langsung melayani pesanan yang membeli. Ada yang datang ke tempat kos terdakwa, ada yang terdakwa antar ke alamat pesanan yang diberikan kepada terdakwa. Dan sabu telah laku sebanyak 10 gram. Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 ada beberapa petugas dari kepolisian mendatangi tempat kos terdakwa langsung mengamankan atau menangkap terdakwa di dalam rumah kos di Jalan Samarasa 1C RT 013 RW 05 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat pada saat petugas kepolisian berpakaian preman mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terdakwa terhadap badan dan pakaian terdakwa. Ditemukan narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki disimpan oleh terdakwa di dalam almari pakaian terdakwa sebanyak 3 paket berisi total 6,15 gram bruto. Bahwa 3 paket narkotika jenis sabu milik terdakwa yang dibeli dari orang bernama Unyil yang terdakwa kenal pada saat terdakwa di LP Parmisan Cilacap. Kemudian terdakwa dibawa petugas ke kantor narkotika Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa terdakwa menjadi pengedar sejak bulan Maret tahun 2019 di daerah Angke, Jakarta Barat, dan terdakwa jual hanya dengan orang-orang yang terdakwa kenal saja. Bahwa terdakwa membeli sabu dari Unyil sebanyak 15 gram dengan harga 1.200.000, kemudian terdakwa pecahkan menjadi beberapa paketan. 1 gram dijual dengan harga 1.300.000, paket 0,25 gram dijual dengan harga 650.000,
paket 0,5 gram dijual dengan harga 350.000. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium nomor 45 BG-7/2019 Pusat Lab Narkotika, Rabu tanggal 3 Juli 2019 menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat neto 5,0688 gram. 2. Satu bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,4169 gram. 3. Satu bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,2329 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 nomor 1, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 nomor 2, dan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 nomor 3 tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sisa barang bukti telah diperiksa, sisa berupa 1. Satu buah bungkus plastik bening kode 1 berisikan metamfetamina dengan berat neto 5,0181 gram. Satu bungkus plastik bening kode 2 berisikan metamfetamina dengan berat neto 0,3714 kg. Satu bungkus plastik bening kode 3 berisikan metamfetamina dengan berat neto 0,2117 gram. Bahwa terdakwa Handjoko alias Joko melakukan tindak pidana narkotika yaitu menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang, yaitu Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Perbuatan terdakwa Handjoko alias Joko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jaksa Penuntut Umum Andi Aryuliani. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk Keadilan. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM 08-Jakarta Barat-12-2019. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Handjoko alias Joko, tempat lahir Tangerang, umur tanggal lahir 55 tahun 22 Juli 1964, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Samarasa 1C RT 013 RW 005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD kelas 3. Penahanan. Terdakwa ditahan di rumah tahanan atau rutan masing-masing oleh 1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 16 Juli 2019. 2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019. 3. Penuntut umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019. 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019. 5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019. Berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri nomor 1323-Pidana Khusus-2019-PN Jakarta Barat tanggal 14 Agustus 2019, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Fakta-fakta yang terungkap. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yaitu keterangan saksi-saksi. Pertama, Aryo Ade Saputra, bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat, bahwa saksi bersama anggota tim Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat, yaitu Bribka Hermanto, Brigadir Wasis Sugiarto, Brigadir Didik Iswanto, dan Bribtu Hari Sarjono, melakukan penangkapan terhadap terdakwa Handjoko alias Joko pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 19 WIB, di dalam rumah kos di Jalan Samarasa 1C, RT 013 RW 005, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Bahwa pada saat itu saksi dan tim berpakaian preman mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa. Bahwa ditemukan narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki disimpan oleh terdakwa di dalam almari pakaian terdakwa sebanyak 3 paket dengan berat total 6,15 gram bruto. Bahwa 3 paket narkotika jenis sabu milik terdakwa yang dibeli dari orang yang bernama Unyil yang terdakwa kenal pada saat terdakwa di Lapas Permisan Cilacap. Bahwa
Terdakwa kemudian memecah sabu tersebut menjadi paketan-paketan kecil dan langsung melayani pemesan. Yang membeli ada yang datang ke tempat kos terdakwa, ada yang terdakwa antar ke alamat pemesan yang diberikan kepada terdakwa, dan sabu telah laku terjual sebanyak 10 gram. Bahwa kemudian terdakwa dibawa saksi ke kantor narkotika Bareskrim Polri. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan. Kedua, saksi Pengki. Bahwa saksi kenal sebagai tetangga terdakwa di tempat kos di Jalan Samarasa 1C RT 013 RW 005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Bahwa saksi tahu dalam hal apa terdakwa ditangkap. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 18 WIB, saksi didatangi petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan di kos terdakwa yang diduga menyimpan narkoba. Bahwa petugas yang menggeledah waktu itu ada 5 orang dari Polres Jakarta Barat. Bahwa hasil penggeledahan waktu itu, petugas menemukan narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam almari pakaian terdakwa, sebanyak 3 paket dengan berat total 6,15 gram bruto. Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapatkan paket sabu dari mana. Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai tukang tambal ban. Bahwa saksi tidak tahu 3 paket sabu itu mau diapakan oleh terdakwa. Bahwa saksi tahu ada orang yang sering datang ke rumah terdakwa, tetapi tidak tahu kalau sedang melakukan transaksi narkoba. Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa sering keluar rumah. Bahwa kehidupan sehari-hari terdakwa baik-baik saja sama seperti masyarakat lainnya. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan. Keterangan terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikut. Benar, saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa membenarkan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 15 WIB, terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Unyil, mengatakan kepada terdakwa sebentar lagi ada orang yang akan menelpon terdakwa untuk memberikan barang atau sabu. Diberitahukan juga bahwa sabu ditempel di bawah tiang listrik di pinggir Kali Pesing, Jakarta Barat. Setelah terdakwa mendapat telepon, terdakwa kemudian berangkat menuju tempat yang telah diberitahukan tersebut. Sesampainya di sana, terdakwa temukan 1 bungkus rokok jarum super yang di dalamnya berisi sabu. Terdakwa kemudian mengambil lalu membawa sabu dan pulang ke rumah atau tempat kos. Setelah terdakwa tiba di rumah atau tempat kosnya, terdakwa kemudian memecah sabu tersebut menjadi paketan-paketan kecil dan langsung melayani pemesan yang akan membeli. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, ada beberapa petugas dari kepolisian mendatangi tempat kos terdakwa, langsung mengamankan atau menangkap terdakwa di dalam rumah kos di Jalan Samarasa 1C RT 013 RW 005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pada saat petugas kepolisian berpakaian preman mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa, ditemukan narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki disimpan oleh terdakwa di dalam almari pakaian terdakwa. Sebanyak 3 paket dengan berat total 6,15 gram bruto. Bahwa terdakwa menjadi pengedar sejak bulan Maret tahun 2019 di daerah Angke, Jakarta Barat, dan terdakwa jual hanya dengan orang-orang yang terdakwa kenal saja. Bahwa terdakwa membeli sabu dari Unyil sebanyak 15 gram dengan harga Rp1.200.000, kemudian terdakwa pecahkan menjadi beberapa paketan. 1 gram dijual dengan harga Rp1.300.000, paket 0,25 gram dijual dengan harga Rp650.000, paket 0,5 gram dijual dengan harga Rp350.000. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium nomor 45-7-2019 Pusat Laboratorium Narkotika, Rabu, tanggal 3 Juli 2019, menerangkan barang-barang bukti yang diterima berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel, lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat neto 5,0688 gram, 1 bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,4169 gram, 1 bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,2329 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, disimpulkan adalah benar, mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa terdakwa Hanjoko alias Joko melakukan tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, yaitu Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Bahwa benar, terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwajib, dan terdakwa juga bukan seorang peneliti obat-obatan. Barang bukti.
Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 paket plastik klip bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat bruto 5,27 gram. 1 paket plastik klip bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram. 1 paket plastik klip bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram. 1 buah timbangan elektronik warna silver merek Harnik. 1 pak plastik klip bening. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Karena itu, dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Uraian yuridis. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram. 1. Unsur setiap orang. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Hanjoko alias Joko yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan. Selanjutnya, sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini, terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa, sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa atau overmach, baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif, yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian, maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram. Bahwa, maksud dari unsur ini adalah mengandung sifat tanpa hak atau melawan hukum secara formal, yakni perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau suatu perbuatan yang memerlukan izin atau legalitas untuk dilakukan namun tidak mempunyai izin dari yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan 1 menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya terlampir dalam undang-undang ini. Bahwa di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya penguasaan atau kepemilikan atau penjualan narkotika golongan 1 pada seseorang atau subjek hukum yang bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dalam unsur ini ada beberapa elemen atau subunsur bersifat alternatif sehingga tidak harus semuanya dibuktikan, tetapi apabila salah satu elemen atau subunsur telah terpenuhi, itu sudah cukup atau sudah memenuhi unsur ini. Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka unsur-unsur dakwaan sebagaimana pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban dan kesalahan atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa. Untuk itu, terdakwa patut dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Tuntutan pidana. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang dapat kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa sudah lanjut usia. Berdasarkan uraian dimaksud, kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1.
Menyatakan terdakwa Handjoko alias Joko bersalah tanpa hak dan melawan hukum pemufakatan jahat untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 di atas 5 gram, melanggar primer pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Handjoko alias Joko dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti berupa 1 paket plastik klip bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat bruto 5,27 gram, 1 paket plastik klip bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram, 1 paket plastik klip bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram, 1 buah timbangan elektronik warna silver merek Harnik, 1 pak plastik klip bening. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, tanggal 14 Agustus 2019. Jaksa Penuntut Umum, Tania Khairunisa. Pembacaan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Perkara Pidana Nomor 1323-Pitsus-2019-PN Jakarta Barat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Ratna Dewi SHMH, yang merupakan pengacara publik dan asisten pengacara publik pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat berkantor di Jalan Tebet Timur. Dalam 6E nomor 3 Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan klien kami berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2019 atas nama Handjoko alias Joko, tempat lahir Tangerang, umur atau tanggal lahir 55 tahun 22 Juli 1964, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sambar 11C, RT 013, RW 005, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD kelas 3. Dengan ini perkenankan kami selaku penasehat hukum dalam perkara ini mengajukan hak kami untuk menyampaikan pembelaan atas surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum bahwa terdakwa telah didakwa oleh saudara jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan nomor register PDM strip 08 Jakarta Barat /12 2019 dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum telah dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta yang terbuka untuk umum, di mana terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Maka pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan pledoi yang kami bagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, pada saat ini adalah kesempatan bagi kami penasihat hukum untuk menyampaikan pembelaan bagi terdakwa. Sebelum menginjak materi pembelaan, kiranya tidak berlebihan bila kami mengucapkan terima kasih pada Majelis Hakim yang telah dengan cermat melakukan pemeriksaan dalam perkara ini, sehingga akan diketahui dengan gamblang pula duduk perkara yang sebenarnya yang akan membawa ke gerbang keadilan yang sejati. Demikian pula dengan penuntut umum yang dengan semangat mengajukan perkara ini serta melakukan penuntutan untuk keadilan, patut kami ucapkan terima kasih. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, mengingat bahwa fakta dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang tentunya telah lengkap, maka kami beranggapan bahwa fakta-fakta dalam persidangan tidak perlu lagi kami ketengahkan secara terperinci dan tersendiri lagi. Hal ini dengan maksud untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif. Oleh karena itu, berita acara persidangan yang dibuat oleh saudara panitera pengganti sepanjang mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah merupakan bagian dari nota pembelaan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mengenai tanggapan atas fakta-fakta persidangan yang terungkap di dalam persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, maka kami tim penasihat hukum menyatakan sependapat dan sepaham atas pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 2. Analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram. Unsur setiap orang. Yang dimaksud
dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Han Joko alias Joko, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan. Selanjutnya, sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa sebagaimana yang didakwakan oleh terdakwa dengan segala identitasnya, dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa, sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa, baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif, yang tidak dapat dihindarkan lagi, sebagaimana dimaksud pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian, maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram. Bahwa maksud dari unsur ini adalah mengandung sifat tanpa hak atau melawan hukum secara formal, yakni perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau suatu perbuatan yang memerlukan izin atau legalitas untuk dilakukan, namun tidak mempunyai izin dari yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan 1 menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyari, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya terlampir dalam undang-undang ini. Bahwa di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Republik Indonesia, harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya penguasaan atau kepemilikan atau penjualan narkotika golongan 1 pada seseorang atau subjek hukum yang bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dalam unsur ini ada beberapa elemen atau subunsur bersifat alternatif, sehingga tidak harus semuanya dibuktikan, tetapi apabila salah satu elemen atau subunsur telah terpenuhi, itu sudah cukup untuk memenuhi unsur ini. Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka unsur-unsur dakwaan atas dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban dan atas kesalahan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Untuk itu, sebagai penasihat hukum, terdakwa berpendapat bahwa terdakwa patut dan harus dihukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Aspek pemidanaan. 3. Aspek pemidanaan. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, kini sampailah materi pembelaan ini pada pertimbangan penjatuhan sanksi pidana. Hal ini perlu kami sampaikan untuk mengkaji apakah tuntutan penjatuhan sanksi pidana yang diajukan oleh penuntut umum dalam rekuisitornya atau tuntutannya telah tepat dalam arti mengandung dasar pertimbangan yang rasional dan manusiawi sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Bahwa arah pengembangan kebijakan hukum pidana telah berpihak pada asas keseimbangan monodualistik. Oleh sebab itu, kami berharap agar majelis hakim dapat mempertimbangkan putusan untuk terdakwa nantinya tidak hanya semata-mata memperhatikan segi objektif dari perbuatan, yakni dengan mempertahankan asas legalitas atau asas kemasyarakatan saja, namun juga mempertimbangkan segi-segi subjektif dari orang atau pelaku, yakni dengan mengangkat asas culpabilitas atau asas kemanusiaan. Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, tim penasehat hukum memandang bahwa tuntutan jaksa penuntut umum, yakni menghukum terdakwa Han Joko alias Joko dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya tetap ditahan, denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara adalah tidak tepat. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, perlu kami kemukakan di sini bahwa terdakwa Han Joko alias Joko belum pernah bermasalah dengan hukum atau dikenakan hukuman pidana. Sepatutnya untuk mempertegas pernyataan tersebut, kami tim penasehat hukum terdakwa mengajukan beberapa hal yang sepatutnya menjadi bahan pertimbangan bagi terdakwa, yaitu 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. 2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 3. Terdakwa sudah lanjut usia. 4. Kesimpulan dan penutup.
Berdasarkan semua alasan di atas, kami penasihat hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara EKU, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut. Primer, 1. Menerima nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa Hanjoko alias Joko untuk seluruhnya. 2. Menyatakan terdakwa Hanjoko alias Joko terbukti menyatakan terdakwa Hanjoko alias Joko terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap terdakwa Hanjoko alias Joko. Menghukum terdakwa Hanjoko alias Joko untuk membayar biaya perkara yang timbul. Subsidiar, apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Untuk menutup pledoi ini, izinkanlah kami mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa menghukum dalam keraguan adalah dosa, dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan in dubio pro reo. Adalah jika terjadi keraguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Demikianlah nota pembelaan atau pledoi ini kami bacakan pada persidangan ini. Atas perhatian dan pertimbangan majelis hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Ratna Dewi SHMH, kuasa hukum terdakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan putusan dengan nomor registrasi 1323-Petsus-2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Hanjoko alias Joko, tempat tanggal lahir Tangerang, umur dan tanggal lahir 55 tahun, tanggal 22 Juli 1964, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Samarasa 1C, RT 13 RW 5, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, beragama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD kelas 3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor registrasi 1323-Petsus-2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor registrasi 1323-Petsus-2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini. Berkas perkara yang bersangkutan serta alat bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan jaksa penuntut umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa Hanjoko alias Joko bersalah tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 di atas 5 gram, melanggar Premier Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hanjoko alias Joko dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurungi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah plastik klip burning berisi kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat bruto 5,27 gram, 1 paket plastik klip burning berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram, 1 klip paket plastik bening berisi kristal putih diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram, 1 buah timbangan elektronik warna silver merek Harnik, 1 buah plastik klip bening dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Terdakwa antara kalangan pemesan yang diberikan kepada terdakwa dan sabu telah laku berdua sebanyak 10 gram.
perbuatan terdakwa Handjoko alias Joko sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Perbuatan terdakwa Handjoko alias Joko sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Subsidiar bahwa ia terdakwa Handjoko alias Joko pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah kos di Samarasa 1C RT 13 RW 5 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya secara tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman berat melebihi 5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh orang bernama Yuwil mengatakan kepada terdakwa, sebentar, ada orang yang akan menelpon terdakwa untuk memberikan barang atau sabu. Diberi ketahuan juga bahwa sabu ditempel di bawah tiang listrik di pinggir kali Pesing Jakarta Barat. Setelah terdakwa mendapatkan telepon, terdakwa kemudian berangkat menuju tempat yang telah diberitahukan tersebut. Sesampai di sana, terdakwa ditemukan satu bungkus rokok jarum super yang di dalamnya berisi sabu. Terdakwa kemudian mengambil lalu membawa sabu dan pulang ke rumah atau tempat kosnya. Setelah terdakwa tiba di tempat rumah atau kosnya, terdakwa kemudian memecah sabu tersebut menjadi paket-paketan kecil dan langsung melayani pemesan yang membeli. Ada yang datang ke tempat kos terdakwa, ada yang terdakwa antar kalangan pemesan yang diberikan kepada terdakwa, dan sabu telah laku terjual sebanyak 10 gram. Perbuatan terdakwa Handjoko alias Joko sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menimbang bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut. Pertama, menerima nota pembelaan ini untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Handjoko alias Joko terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menjatuhkan hukuman dengan seringan-ringannya, menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul, menimbang bahwa terhadap pembelaan atau pledoi tersebut penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya. Sebaliknya terdakwa dalam duplik secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut. 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela dengan nomor registrasi 1323 garing PIT B garing 2019 garing PN Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut. Mengadili. Pertama, menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Handjoko alias Joko tidak dapat diterima. Memerintah penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan perkara atas nama Handjoko alias Joko dengan nomor registrasi 1323 garing Pitsus garing 2019 garing PN Jakarta Barat sebagai tersebut di atas. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Menimbang bahwa oleh karena
dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan primer, maka terhadap dakwaan harus dinyatakan bersalah atau dituduhi pidana. Mengadili, menyatakan terdakwa Handjoko alias Joko terbukti salah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap hak atau melawan hukum, menawarkan atau menjual atau membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram, menjatuhkan pidana terhadap Handjoko alias Joko. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. Memerintah supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 paket klip bening berisi kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat bruto 5,27 gram, 1 paket klip bening berisi kristal putih jenis sabu dengan bruto 0,53 gram, 1 paket klip berisi kristal putih jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram, 1 buah timbangan elektronik berwarna silver merek Harnik, 1 buah plastik klip bening dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Perbuatan terdakwa Handjoko alias Joko sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia dengan nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela dengan nomor registrasi 1323 garing Pit B garing 2019 garing PN Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut. Mengadili, pertama, menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Handjoko alias Joko tidak dapat diterima. Memerintah penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan perkara atas nama Handjoko alias Joko dengan nomor registrasi 1323 garing Pitsus garing 2019 garing PN Jakarta Barat sebagai tersebut di atas. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer, maka terhadap dakwaan harus dinyatakan bersalah atau dituduhi pidana. Mengadili, menyatakan terdakwa Handjoko alias Joko terbukti salah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap hak atau melawan hukum, menawarkan atau menjual atau membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram, menjatuhkan pidana terhadap Handjoko alias Joko. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. Memerintah supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 paket klip bening berisi kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat bruto 5,27 gram,
1 paket klip bening berisi kristal putih jenis sabu dengan bruto 0,53 gram, 1 paket klip berisi kristal putih jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram, 1 buah timbangan elektronik berwarna silver merek Harnik, 1 buah plastik klip bening dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis. Berdasarkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh kami Riki Haposan Hutahaya SH.MH sebagai Hakim Ketua, Bambang Andreas sebagai Hakim Anggota, Martin Site SH.MH sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan pendamping para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, serta penasihat hukum terdakwa. Hakim Ketua Riki Haposan SH.MH bertanda tangan. Hakim Anggota Bambang Andreas SH.MH bertanda tangan. Panitera Pengganti bertanda tangan. Demikian persidangan ini berlangsung.